Kanibalan spare part elektronik sudah biasa, kanibalan kabin tronton baru luar biasa. Beginilah cara mekanik Pakistan mengakali kabin kontainer yang sudah ringsek parah. Bahkan anak sekecil ini berkelahi dengan kabin kontainer. Kecelakaan brutal melibatkan sebuah truk kontainer yang mengakibatkan kabin ringsek parah sampai tak berbentuk. Operator kren harus turun tangan untuk memeriksa ikatan kawat baja yang dikaitkan ke bodi truk. Setelah semua beres, beliau kembali ke singgasananya untuk mengoperasikan kren. Tak bisa dipungkiri, kesalahan dalam mengikatkan tali baja bisa mengakibatkan beban tidak seimbang. Hal seperti ini akan mengurangi perolehan gold team. Pria berbaju pink membantu operator kren untuk mengarahkan jalannya pertandingan. Bangku taman digunakan untuk mengganjal bagian depan kontainer karena rodanya sudah tidak ada. Setelah diturunkan, mekanik Pakistan langsung mengerahkan skuadnya untuk mengamputasi lawan. Minimnya aksesoris di kabin tronton membuat kerusakan yang diterimanya begitu parah. Namun untungnya jok sopir berhasil selamat tanpa kerusakan sedikit pun berkat aksesoris mewah yang menyelimutinya. Mereka dapat memanfaatkan perkakas bengkel semaksimal mungkin. Dongkrak ulir dialihfungsikan untuk menopang roof kabin yang hampir tumbang. Ini akan memberikan ruang lebih untuk player yang berada di dalam melancarkan serangan. Semua interior kabin harus dikeluarkan. Pria ini bahkan sanggup mencabut setir truk yang terjepit sendirian. Karpet mewah khas bangsawan juga berhasil dievakuasi dengan kerusakan yang minim. Cuma lecet dan kotor wajar bekas pemakaian. Skill 2 langsung digunakan untuk mengamputasi bagian yang mengalami kerusakan berat. Setelah objektif pertama berhasil diatasi, mereka langsung menggulingkan kabin untuk diangkut dengan motor roda 3 ke base di Land of Dawn. Keadaan kabin benar-benar rusak parah. Jika di Konoha mungkin sudah di kilo. Remaja ini langsung solo mengeluarkan skill pasifnya yang sangat overpower untuk memisahkan roof kabin. Walaupun masih muda, tapi jiwa montirnya sudah meronta-ronta. Sang kakek datang untuk membantu cucunya mengevakuasi roof kabin ke tempat yang lebih aman dan jauh dari peradaban. Mereka menggunakan tangki bahan bakar untuk dijadikan ganjal. Setelah itu, rangkai pesawat sederhana berjenis katrol untuk membantu meluruskan pikiran yang membelok. Makro pertandingan berupa teknik PNP langsung digunakan untuk mengatasi objektif ini. Bermodalkan pahat besi dan basic attack yang sudah dilengkapi pasif, mereka dengan percaya diri menyerang lawan secara bersamaan. Serang juga bagian yang akan diamputasi menggunakan skill 2. Pria ini memotong kabin yang sudah rusak untuk diamputasi dan akan digantikan dengan kanibalan. Anak sekecil ini bahkan sudah bermain dengan kabin tronton. Dia sama sekali tidak minat untuk bermain smartphone. Bagian kabin yang masih bagus kemudian diamputasi untuk dijadikan kanibalan pada bagian kabin sebelumnya. Walaupun terlihat asal potong, tapi beliau sebenarnya sedang mengaktifkan mode fokus sembari melancarkan serangan. Ini akan membuat alur serangan terpetakan dengan jelas dan meminimalisir kemungkinan salah. Walaupun sudah diserang dengan skill 2, tapi lawan masih bisa bertahan. Akhirnya beliau menambahkan beberapa basic attack dan menggoyang-goyangkannya lagi sampai terbelah. Gotong royong akan memudahkan semua pekerjaan yang terasa berat. Begitulah prinsip yang mereka gunakan. Kanibalan langsung dipasangkan pada kabin dan potongannya bisa sama persis tanpa selisih sedikit pun, seolah dipotong menggunakan mesin canggih. Karena bentuk kabin juga masih banyak yang penyok, jadi mereka perlu menambahkan sedikit sentuhan PNP. Setiap titik potong harus disatukan kembali menggunakan skill 1. Mereka menggunakan stick adamantium untuk menyatukannya. Material ini bahkan lebih dari besi. Anak kecil dengan teliti dan fokus memperhatikan apa yang sedang dikerjakan bapaknya. Sesekali dia juga membantu untuk memastikan kemenangan tim. Walaupun masih kecil, tapi anak tersebut memiliki peran yang cukup penting sebagai support pada pertandingan kali ini. Tak heran jika mekanik di sana sangat terampil. Pengalaman kerjanya dimulai sejak mereka berusia belasan tahun. Untuk bagian yang penyok, mereka menggunakan palu yang digunakan sebagai alas dan menyerangnya dengan basic attack. Daun pintu yang baru direstorasi dipilih untuk memasuki pertandingan. Terlihat pintu masih tidak dapat terpasang dengan baik. Beliau harus memanaskan logam di dekat engsel pintu dan menyerangnya beberapa kali menggunakan basic attack untuk memperbaiki bentuk frame. Proses ini perlu kesabaran dan ketelitian tingkat lanjut, karena jika sampai salah memberikan serangan, maka bentuk frame malah akan bertambah rusak. Pria kecil yang menjadikan kabin kontainer sebagai tempat bermainnya juga selalu mengikuti jalannya pertandingan. Bermodalkan palu khusus yang memiliki permukaan lebih lebar dari biasanya, beliau mampu memperbaiki roof kabin yang penyok kesana kemari. Bagian yang memiliki peran krusial harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum diserang dengan basic attack. Setelah down roof kabin ini pun siap untuk memasuki pertandingan. Namun memasangnya tidak bisa langsung plug and play, karena kabin yang masih penyok kesana kemari membuatnya sulit untuk terpasang sempurna. Namun hal seperti ini tentu bukanlah masalah serius bagi mekanik Pakistan. Mereka menggunakan dongkrak ulir untuk menyesuaikan bentuk kabin. Setelah itu jepit roof kabin sebelum disatukan dengan skill 1. Metode seperti ini akan memastikan lawan tidak dapat menghindar. Beberapa part kanibal dari kabin langsung dipasangkan.
Setelah itu, angkat dan pasangkan kabin pada sasis yang tersedia. Ekstensi kabin yang sudah berumur ratusan abad dipilih untuk dipasangkan pada sasis. Ekstensi ini berfungsi untuk mengangkut penumpang tambahan atau untuk tempat beristirahat supir. Walaupun sudah dipenuhi karat, tapi masih layak pakai. Untuk memastikan kekuatannya, mereka harus menyatukan kedua insan dengan skill 1 yang sudah diperkuat. Bumper yang baru mereka beli dari warung Madura di seberang jalan langsung dipasangkan tanpa perlu modifikasi. Permukaan kabin harus diamplas menggunakan amplas kasar sebelum lanjut ke proses pendempulan. Gunakan bedak make up yang sudah diencerkan untuk dioleskan ke permukaan kabin agar tambah mulus. Setelah itu lanjut ke proses pengecatan. Cat putih dipilih sesuai request dari customer. Hasilnya sangat memuaskan, kinclong dan mulus seperti baru, seolah tak pernah terjadi kecelakaan sebelumnya. Beberapa aksesoris yang menambah horsepower tak lupa dipasangkan. Ini bukan sekedar aksesoris biasa, tapi bagi mekanik Pakistan, aksesoris tersebut merupakan hal penting yang wajib mereka pasangkan pada truk pribadi mereka. Overpower parah.